semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama ini saya tuh mau masak-masak. Nah, masak-masaknya kali ini beneran simple banget karena cuman satu menu aja dan saya nggak mau ribet-ribet. Untuk ikannya kemarin saya beli di pasar, ikan mujair 1 kilo harganya itu 30.000. Nah, dari sananya udah dibersihin bagian kotoran sama insangnya. Nah, kali ini saya tinggal menyayat-nyayat aja. Untuk bumbu ikannya kali ini nggak mau saya kasih racik ikan, jadi cuman saya kasih garam aja biar nanti warna ikannya itu cantik. Soalnya kalau dikasih racik ikan biasanya warna ikannya itu kalau digoreng agak kehitam-hitaman gitulah. Untuk yang pertama ini minyaknya kan masih baru ya, tadi saya tambahin. Nah, jadi buat ngegoreng si rengginang terlebih dahulu sama ada sisaan kerupuk sedikit. Ini rengginangnya itu sebenarnya udah lama banget ya, cuman kalau misalkan saya lagi nggak pengen makan rengginang biasanya nggak saya goreng. Nah, kalau pas lagi pengen makan rengginang ya udah saya goreng aja karena stoknya di dalam lemari emang masih ada lumayan. Untuk rengginangnya, ini tuh rengginang yang dibawain mama saya dari kampung. Jadi rasa yang warna hitam itu cenderung ke manis. Nah, kalau rengginang yang berwarna putih ini yang lagi saya goreng itu rasanya gurih asin. Jadi emang ada dua jenis rengginang rasanya tuh. Kalau saya pribadi malah lebih suka yang warna hitam karena rasanya itu manis, enak banget. Kira-kira di daerah teman-teman ada nggak sih rengginang yang rasanya itu manis juga? Kalau ada yang samaan, ayo komen dong di bawah. Oke, untuk rengginangnya ini udah selesai semuanya saya goreng, tapi sayangnya untuk sisaan rengginang yang ada di dalam minyak emang nggak saya bersihin karena agak mager gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa ya, ini langsung saya goreng aja untuk ikan mujairnya. Lanjut, karena ngegoreng ikan mujair itu emang agak lama, di sini saya tuh mau ngambil bumbu-bumbuan dulu buat nanti bikin ikan mujair kuah kuning ataupun pesmol. Udah lama banget saya tuh nggak masak menu kayak gini dan alhamdulillah beneran deh saya nggak bohong, waktu saya masak menu ini Alea kalau disuapin sampai habis satu ikan. Biasanya nih Alea kalau sama ikan-ikanan itu emang kayak kurang suka, ya makan sih makan tapi cuman separuhnya aja. Nah, kali ini satu sampai habis, masya Allah rasanya tuh seneng banget ya. Nah, untuk bumbu si pesmol ikannya di sini saya pakai bumbu kuning, teman-teman pasti udah paham banget lah ya. Cuman saya kasih cabai merah gede yang saya buang bijinya biar nanti nggak pedes, jadi warnanya itu nggak kuning aja, ada merah-merahnya sedikit. Untuk ikannya tadi itu lagi saya lihat-lihat dulu ya, kira-kira udah garing semuanya atau belum, tapi ternyata belum karena yang saya inginkan itu garing semuanya. Jadi saya masukin lagi, nah pas udah garing banget baru saya angkat. Lanjut, untuk ikannya ini masih ada sisaan 3 ekor, jadi semuanya mau langsung saya goreng aja karena kebetulan ini minyaknya itu cukup banget. Kalau ngegoreng ikan pakai minyak yang agak banyakan kayak gini beneran deh untuk hasil gorengan ikannya itu cantik banget, saya juga senang. Tapi sayangnya kalau misalkan pakai banyak-banyak minyak itu nanti kelihatannya malah jadi poros banget. Nah, lanjut untuk si pesmol ikannya nanti bakal saya kasih kemangi. Ya walaupun sebenarnya pak suami saya kayak kurang suka sih misalkan masakan ada kemanginya, tapi yaudahlah nggak apa-apa, nanti pak suami saya bakal saya paksa buat makan si pesmol ikannya. Nah, untuk si ikannya ini udah selesai semuanya, udah mateng, udah saya angkat. Cuman tadi waktu saya ngangkat ikan yang ronde kedua lupa banget nggak saya videoin. Jadi lanjut lagi sambil nunggu ikannya itu agak dingin. Sebenarnya nggak sambil nunggu ikannya itu agak dingin sih, karena kalau misalkan mau pakai 2 tangan sekaligus itu agak susah. Jadi saya mau mendahulukan ngeblender jus alpukat dulu. Untuk alpukatnya ini sisaan kemarin yang saya beli masih ada 4, tapi sayangnya yang satu itu belum mateng. Jadi masih saya tunggu lagi sampai matang banget baru nanti saya jus lagi ataupun saya becek-becek gitu pakai sendok. Nah, kalau yang 3 ini saya blender pakai 8 sendok makan gula pasir kalau nggak salah sih ya, tadi bener apa nggak sih saya ngitungnya tuh. Nah, kalau udah ya tinggal saya blender aja deh kayak gini. Sambil nunggu blender yang jus alpukatnya, di sini saya tuh mau ngurusin ikannya terlebih dahulu karena nanti buat ngegoreng bumbu ikannya mau saya ganti si minyaknya. Untuk wajahnya ini bakal saya cuci, nah udah bersih, langsung saya masukin minyak sedikit aja.
Terus untuk si jus alpukatnya ini udah sesuai apa yang saya harapkan, udah manis kayak yang lagi nonton Cile. Jadi langsung saya masukin aja ke dalam teko kaca. Nah ini masih ada sisaan, jadi mau saya taruh ke dalam gelas aja. Kalau bikin jus alpukat agak banyakan kayak gini, biasanya habisnya itu sekitar 2 harian. Karena kalau mau 1 hari habis itu kayaknya nggak mungkin, perutnya itu nggak nyukup. Nah lanjut ya, untuk bumbunya ini lagi saya tumis. Di sini saya juga pengen nyebutin lagi untuk bumbu-bumbunya. Saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas, salam, serai, jahe. Terus saya pakein kemiri, lada, sama ketumbar. Tapi balik lagi sesuai versinya teman-teman aja ya, kalau bikin bumbu pesmol itu kayak gimana. Tadi saya tambahin cabai merah juga biar warnanya itu tambah cantik. Bumbunya tinggal ditumis-tumis saja sampai mateng. Nah, kalau misalkan bumbunya udah mateng, tinggal ditambahin air aja secukupnya. Nah, kali ini saya nambahin airnya segitu, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Untuk nambahin santan karanya, di sini saya pakai 1 aja, nggak mau banyak-banyak. 1 juga ini udah kelihatan kental banget kuahnya. Biasanya kalau saya masak sekarang ini untuk si airnya itu kalau udah saya masukin santan agak saya tunggu lumayan lama belebek-belebeknya, jadi biar si airnya itu bener-bener tanek gitu kuahnya. Nah kalau misalkan udah tanek banget, langsung saya masukin ikan yang tadi udah saya goreng. Ini semuanya mau langsung saya masukin aja karena ini buat 2 kali makan. BTW saya sengaja banget ya masaknya itu pakai wajan legendaris. Entah kenapa dari kemarin pengen aja gitu pakainya wajan legendaris. Nah untuk ikannya ini kan udah masuk semuanya sampai sempit-sempitan kayak gitu, nggak apa-apa deh ya, yang penting muat di dalam 1 wajan. Tinggal saya tambahin kemangi, nambahinnya segitu aja, nggak mau banyak-banyak, takutnya nanti bau kemangi banget. Terus langsung saya tambahin cabai rawit. Untuk nambahin cabai rawitnya nggak banyak-banyak, ini juga pas mau saya matiin kompornya biar nanti si cabai rawitnya itu nggak meledak. Nah sambil nunggu ikannya itu blebek-blebek agak lumayan lama lagi, di sini saya juga mau sambil nyuci piring. Nanti kalau misalkan saya udah selesai nyuci piring, baru si kompornya itu saya matiin. Oh ya, untuk bumbu tambahan tadi saya cuma tambahin micin, garam, sama roikonya sedikit aja, ataupun sesuai versinya teman-teman. Nah untuk video nyuci piringnya seperti biasa ini saya percepat aja ya biar dilihatnya itu enak. Untuk masak-masak kali ini saya tuh nggak mau kalap, jadi masaknya nggak mau banyak-banyak. Bagi saya masak sedikit aja walaupun 1 menu, yang penting nanti lauknya itu habis semuanya, nggak ada yang bersisa. Kalau misalkan mau saya tambahin sayuran, takutnya nanti malah si sayurannya itu nggak dimakan karena kan udah ada pesmol ikan. Nah untuk pasangannya nanti saya bakal kasih kerupuk aja yang udah saya goreng. Dan alhamdulillah ini sampai bikin kamera saya itu tadi ngeblur. Udah mateng ya si ikannya, jadi langsung saya matiin kompornya. Terus habis itu saya mandi. Nah habis saya mandi, di sini saya tuh mau ngejemurin baju karena tadi saya juga sambil nyuci, tapi emang nggak saya videoin. Untuk baju yang udah dijemurin itu udah dicuci sama Pak suami tadi pagi sebelum Pak suami itu berangkat kerja. Karena tahu kali ya sekarang perut istrinya itu udah tambah gede, jadi kalau buat jongkok-jongkok udah tambah susah. Makanya kalau misalkan ada cucian di ember, biasanya itu langsung dicuci sama Pak suami tanpa saya mintain tolong. Pokoknya kalau hidup di perantauan kayak gini, suami istri itu emang harus saling mengerti sih. Kalau misalkan nggak mengerti, waduh beneran deh capek di istrinya. Karena kan pekerjaan istri walaupun kayaknya kelihatan ringan di rumah aja, tapi kan sebenarnya itu banyak banget. Betul apa betul? Kalau saya pribadi itu sering bilang sama Pak suami kayak gini, kita kan hidup di perantauan, jadi misalkan saya minta tolong apa sama kamu, kamu harus mau ya. Soalnya kan kita itu hidup cuman bertiga aja di sini, nggak ada yang bisa dimintain tolong lagi. Selain aku minta tolong kamu, kamu juga minta tolong sama aku. Ya bisa-bisa aja sih minta tolong sama tetangga, asalkan itu kayak hal yang di luar urusan rumah. Kalau misalkan urusan rumah, ya berarti itu urusan suami sama istri. Betul apa betul? Ya saya juga tahu pasti Pak suami itu udah capek di tempat kerjaan, udah capek kerja pastinya. Tapi kan kalau misalkan sedikit aja ngerti sama istrinya, pasti istrinya itu kayak berbunga-bunga terus tiap harinya. Betul apa betul?
Tapi setiap sifat pak suami itu nggak bisa disamakan ya sama sifat pak suami yang lain-lainnya. Karena kadang sifat suami itu emang berbeda-beda, nggak bisa seperti apa yang kita harapkan terus. Ya walaupun pak suami saya mau saya mintain tolong kalau misalkan saya lagi minta tolong, tapi tetap aja kadang ada yang bikin sebel-sebel sedikit gitulah. Contohnya kayak misalkan naruh anduk sekarang ini udah lupa nggak ditaruh lagi di tempatnya, naruhnya itu di atas kasur. Tapi udahlah nggak apa-apa ya, nggak mau saya permasalahin lagi. Dan masih banyak contoh kecil-kecil yang lainnya. Satu lagi nih, contohnya itu kalau misalkan pulang kerja biasanya sepatunya itu nggak ditaruh lagi di tempat sepatu, tapi naruhnya itu di depan pintu. Kalau saya cuman ngebatin, ya beginilah pak suami saya ya, nggak apa-apa deh. Karena kalau misalkan mau dipermasalahin terus nggak selesai-selesai. Lanjut ya, setelah selesai beraktivitas, di sini saya tuh mau bikin susu. Seperti biasa bikin susunya itu 3 sendok makan. Nah ini ada lalat-lalat yang berterbangan, mungkin karena saya tuh habis masak ikan kali ya. Oh ya, untuk ikannya tadi emang nggak saya masukin ke dalam piring, jadi masih tetap ada di wajan. Tapi tenang aja, wajannya udah saya tutupin pakai tutup panci. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.